Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini. Allah 3 periode. Loh kok 3 periode ya? Ya begini ya. Itu ajaran lama di dalam Tritunggal. Dulu saya ketika ikut Tritunggal ajarannya begitu. Allah itu 3 periode. Periode pertama itu perjanjian lama. Itu periodenya Allah Bapa. Periode kedua ketika Yesus anak manusia melayani. Itu periode Allah Anak. Periode ketiga ketika Roh Kudus sudah berkarya yang disebut periode Allah Roh Kudus. Jadi ada periode Allah Bapa, ada periode Allah Anak, ada periode Allah Roh Kudus. Lah sekarang masuk apa, Pak? Sekarang masuk periode Allah Roh Kudus. Loh, kalau sekarang periode Allah Roh Kudus, kenapa yang kamu sembah masih Allah Bapa? Periode pertama, hayo. Iya ya. Ya, gara-gara periode Allah Roh Kudus, banyak orang yang berdoa kepada Allah Roh Kudus katanya. Ya Allah Roh Kudus, aku berdoa kepadamu. Ya. Pendapat yang mengatakan bahwa Allah itu 3 periode ini betul-betul salah. Ya, Allah itu tetap sama. Allah itu nggak pernah berubah. Allah itu ya dari dulu ya dia juga, nggak pernah ganti. Dan tidak pernah diselipin Allah lain. Ya, mari kita lihat ya. Periode pertama katanya periode Allah Bapa di dalam perjanjian lama. Katanya begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuh pada mulanya Bapa, yang bilang Bapa mana? Allah itu kan Bapa katanya. Iya. Ayo cuman modal ngawur, modal ngotot. Lalu roh Allah melayang-layang di atas samudera raya. Itu Pak, ada Allah Bapa, ada roh Allah. Lalu berfirmanlah Allah. Tuh ada firman katanya. Padahal firmannya F huruf kecil. Jadi itu semua cuma ngarang. Apalagi nanti ada kata-kata baiklah kita. K-nya huruf besar, kata ganti Allah ya. Ya Bapak Ibu Saudara, lalu di pelintir-pelintir itu periode Allah Bapa katanya. Salah ya. Allah pada perjanjian lama adalah Tuhan huruf besar semua yang oleh Alkitab LAI diakui sebagai salinan nama Yahweh. Ya. Jadi Tuhan huruf besar semua itu Yahweh. Itulah Allah zaman perjanjian lama. Siapakah Yahweh? Udah jelas dia punya kitab. Keluaran 32 ayat 33 klop dengan Wahyu 21 ayat 27 kitab kehidupan. Itu punyanya Yesus. Ya. Tuhan huruf besar semua Yahweh ini juga yang terdahulu, yang terkemudian di dalam Yesaya 44 ayat 6. Ini klop dengan Alfa Omega Wahyu 1 ayat 8. Siapa dia? Yesus. Ya. Yesaya 63 ayat 16 ya. Yesaya 63 ayat 16 di situ kan ditulis engkaulah Bapa, engkaulah Allah kami ya. Namamu adalah penebus kami. Jadi penebus ya klop dengan juru selamat di dalam Yudas 1 ayat 4 dan ayat 25 ya. Jadi Tuhan huruf besar semua Yahweh Allah di perjanjian lama 100% adalah Yesus. Tetapi belum memakai nama Yesus, masih memakai nama sebutan Tuhan huruf besar. Huruf besar semua. Jadi tidak benar ya yang mengatakan bahwa periode pertama perjanjian lama itu periode Allah Bapa, itu ngawur, itu cuman ngawur.
benar-benar ngawur sengawur-ngawurnya itu. Oke, lalu kita masuk periode kedua. Katanya itu periode Allah anak ya, tidak pernah ada Allah anak ya. Kalau anak Allah ada, anak Allah artinya Yesus fisik bayi. Ya, ketika Yesus menjadi manusia, maka Yesus memakai Bapa untuk kiasan dirinya sendiri sebagai roh, sebagai Allah di surga. Ya, jadi tidak pernah ada Allah anak. Allah itu kan harus roh, ya. Tidak bisa Allah kok fisik manusia, Yesus fisik kok dibilang Allah, ya tidak bisa. Jadi ngawur sengawur-ngawurnya yang mengatakan bahwa periode kedua itu Allah anak. Lalu periode ketiga Allah Roh Kudus. Anehnya Allah Roh Kudus tapi yang dijadikan Allah masih Bapa. Bapa kan Allah periode pertama. Ya. Yesus adalah Roh Kudus itu ya. Banyak ayat, Wahyu 2 ayat 7, ayat 11 dan seterusnya. Termasuk Wahyu apa? Demikianlah kata roh, itu Wahyu berapa ya? Wahyu 14 apa ya? Ayat berapa itu ya? Roh itu Roh Kudus ya. Jadi Yesus adalah Roh Kudus itu. Kisah 16 ayat 6 itu juga menunjukkan Yesus Roh Kudus itu ya. Jadi Tuhan adalah roh, Allah adalah roh, Yesus adalah Roh Kudus. Jadi Allah itu dari zaman sebelum segala abad sampai selama-lamanya ya nggak pernah berubah ya, dia terus, nggak pernah ganti, nggak pernah diselipin pakai pakai Allah lain. Siapakah Allah Alfa Omega? Yesus Kristus, sudah jelas. Jadi pengajaran yang mengatakan Allah 3 periode itu pengajaran super ngawur gitu. Ya, super ngawur itu ya, tidak alkitabiah sama sekali. Ayo Bapak Ibu jangan mau disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Kembali ke Alkitab yuk, apa tertulis di Alkitab? Allah Alfa Omega itu Yesus Kristus. Alfa itu artinya yang awal, Omega itu yang akhir. Yang awal itu artinya Sang Pencipta. Yang akhir itu akhirnya yang disembah di surga. Ya? Clear ya? Oke ya. Jadi jangan mau disesatkan oleh Allah kok 3 periode. Allah selalu satu, selalu sama, tidak pernah berubah, tidak pernah diganti, tidak pernah diselingi pakai Allah lain. Sejak sebelum segala sesuatu ada, ya, ia lebih dulu dari segala sesuatu. Kolose 1 ayat 17. Allah satu-satunya adalah Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandian TMBS. Amin.